Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Syukur yang tak pernah henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semua, berikan kesehatan lahir dan batin, insya Allah. Alhamdulillah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil merumuskan tujuan pembelajaran, maka pada tahap yang berikut ini kita akan membahas bagian kelanjutan dari bagaimana kita merencanakan pembelajaran dengan baik, yakni menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang berhasil kita telah rumuskan tersebut, mari kita susun secara hierarkial, secara prosedural, atau secara teknik yang nanti kita akan bahas mana yang tepat untuk itu, untuk mencapai capaian pembelajaran pada akhir fase nanti. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah memahami capaian pembelajaran, kita sudah berhasil merumuskan tujuan pembelajaran, pada tahap yang berikut ini kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya. Nah, alur tujuan pembelajaran ini tentunya didasarkan atas tujuan pembelajaran yang kita telah rumuskan. Lalu selanjutnya kita akan merancang pembelajaran. Jadi yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran itu adalah sebuah rangkaian beberapa tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis, logis dalam setiap fase. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah dia berupa rangkaian yang terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Tentunya dia tersusun secara sistematis, logis, dan kemudian itu berada dalam satu fase. Nah, fase itu kita bisa lihat fase B, C, kemudian D untuk madrasah sanawiyah, SMP, kemudian fase E dan F untuk tingkat menengah atas. Nah, jauh lebih penting yang kita akan pahami adalah bahwa alur tujuan pembelajaran atau ATP itu disusun untuk memberikan informasi, ya. Disusun untuk memberikan informasi kepada guru, sekali lagi kepada guru dan peserta didik, ya, guru dan peserta didik tentang urutan tujuan pembelajaran dari awal hingga akhir dalam satu fase. Tentunya ini tetap merujuk pada capaian pembelajaran. Nah, ATP ini, alur tujuan pembelajaran ini disusun secara kronologis, bisa disusun juga secara sequence. Kita tidak bisa melakukan tahapan ini sebelum melakukan tahapan yang sebelumnya. Lalu berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu, entah itu dari dalam satu semester atau dalam satu tahun pelajaran. Lalu ATP ini disusun oleh satuan pendidikan, tentunya disusun oleh tim guru pada mata pelajaran tertentu atau mata pelajaran yang serumpun. Kemudian penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, jadi hanya pada fase tertentu. Misalnya di madrasah ibtidaiyah ada dua fase, ada fase B dan fase C, kelas 3 dan 4 dan 5 6 untuk fase C. Maka dalam rangka menyusun alur tujuan pembelajaran, maka yang kita susun alur tujuan pembelajaran pada fase itu berarti untuk kelas fase B itu kelas 3 dan 4. Nah, tidak perlu kita melintasi fase ke-5 dan 6 karena itu berada pada fase C. Kecuali pada fase D, pada fase D itu adalah fase madrasah sanawiyah atau SMP itu kelas 7, 8, 9. Nah, bisa melintasi antar fase kecuali untuk pendidikan khusus, ya, kemudian pendidikan keterampilan dan aspek lainnya yang disyaratkan untuk analisis ATP lintas fase. Nah, ada beberapa kriteria alur tujuan pembelajaran. Nah, pertama, ATP itu menggambarkan urutan, ya,
menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dalam satu fase. Ya. Kemudian ATP itu menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir. Jadi ada informasi utuh, ya. Kemudian ATP itu menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi dalam satu fase. Tahapan perkembangan dalam satu fase ini khususnya bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dini. Ini tentang kriteria alur tujuan pembelajaran. Nah, prinsip dalam penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran, pertama prinsipnya itu harus esensial. Jadi kita harus menemukan, ATP itu menemukan materi yang esensial dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian berkesinambungan. Jadi rangkaian materi yang terkait dengan tujuan pembelajaran, dia harus memberikan pengalaman belajar yang terstruktur dan berkesinambungan. Itu kemudian prinsip dalam penyusunan ATP. Kemudian kontekstual. Tentunya ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran dalam satu alur tujuan pembelajaran tertentu, harus mempertimbangkan waktu dan situasi yang tersedia. Ya, waktu itu sangat penting agar pembelajaran ketika kita dalam merencanakan tujuan pembelajaran benar-benar dipahami dan dirasakan, dimaknai oleh peserta didik. Lalu sederhana. Pastikan ketika kita membuat alur tujuan pembelajaran, alur itu dipastikan bisa dilaksanakan sesederhana mungkin dan tidak menemui kesulitan baik oleh peserta didik dan guru. Ini prinsipnya. Nah, lalu bagaimana teknik menyusun alur tujuan pembelajaran? Nah, banyak teknik yang kita bisa lakukan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk menyusun alur tujuan pembelajaran itu ada teknik mulai dari kita mengurutkan dari yang konkret ke hal-hal yang abstrak. Jadi ada tujuan pembelajaran yang kita urutkan berdasarkan dari aspek-aspek, ya, dari pengetahuan yang sifatnya konkret ke yang abstrak. Jadi metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contoh, pengajaran menulis, melafalkan dan menganalisis surat-surat pendek, kemudian pelajaran matematika, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi kita memperkenalkan konsep yang sifatnya abstrak, lalu menanjak kepada hal-hal yang sifatnya abstrak. Kemudian ada pendekatan lain dalam teknik penyusunan ATP, yakni adalah pengurutan secara deduktif. Jadi metode pengurutan dari konten yang bersifat umum ke konten yang bersifat spesifik. Contohnya misalnya ketika kita mengajarkan Al-Quran dan Wahyu, kemudian kita melakukan analisis konseptual fungsi Al-Quran, lalu menganalisis ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, terutama dalam konteks misalnya penanaman nilai-nilai moderat. Ada juga teknik pengurutan dari mudah ke yang sulit. Jadi kita tetapkan tujuan pembelajaran yang mudah untuk dicapai, lalu secara bertahap kepada tujuan pembelajaran yang sulit untuk dicapai. Kemudian pengurutan secara hierarkial. Jadi metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah dulu, ya, terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Misalnya siswa perlu belajar tentang rukun Islam, lalu kemudian berkenanjak kepada rukun Islam dan rukun ihsan, dan kemudian materi-materi lainnya yang tujuan pembelajaran lainnya yang sifatnya lebih kompleks. Kemudian pengurutan prosedural. Nah, metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedural, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahap selanjutnya, misalnya menganalisis tanda-tanda balik, kemudian prosedural dalam tata cara pengambilan air wudhu, sholat. Jadi tentunya ada informasi yang lebih awal dulu diberikan kepada peserta didik, lalu supaya dia bisa memahami pengetahuan yang sifatnya prosedural. Kemudian ada teknik pendekatan scaffolding. Jadi scaffolding ini adalah metode pengurutan yang
meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Ya, contohnya, misalnya kita dalam mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung, dan ketika siswa mulai mencobanya, guru kemudian hanya butuh membantu apa adanya saja, sekedarnya. Setelah itu bantuan yang diberikan akan berkurang secara bertahap dan akhirnya dia bisa berenang secara mandiri. Itu pola penyusunan ATP dengan menggunakan scaffolding. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana pola penyusunan ATP ini dengan menggunakan beragam variasi, dan untuk ini kita bisa lihat dalam beberapa praktek-praktek berikut ini. Nah, ini format yang kita bisa gunakan. Banyak sih program atau format yang bisa kita gunakan untuk menyusun ATP, tetapi ini bagian yang bisa kami tawarkan. Misalnya pada kolom pertama kita bisa cantumkan elemen, ya, kita cantumkan elemen materi yang akan elemen, ya. Jadi kolom ini elemen CP yang prioritas, kemudian rumuskan berdasarkan elemen itu, rumuskan capaian pembelajarannya. Kemudian kita temukan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya ini kemudian kita tata urutan untuk tujuan pembelajaran untuk setiap fase atau setiap capaian pembelajaran, karena di setiap capaian pembelajaran biasanya terdiri, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, itu terdiri dari beberapa tujuan. Nah, bisa saja dalam satu capaian tujuan pembelajaran itu ada tata urutan yang perlu secara hierarkial, prosedural, atau deduktif yang bisa diurutkan pada setiap capaian pembelajaran. Kemudian kita cantumkan lingkup materinya apa untuk setiap tujuan pembelajaran ini. Kemudian kita akan alokasikan, kita akan distribusi TP ini berdasarkan kelas. Karena contoh ini adalah fase D, yakni tingkat SMP dan Madrasah Sanawiyah, yang kelas 7, 8, 9, maka kita bisa gunakan form ini, dan banyak form lain yang kita bisa gunakan untuk itu. Nah, mari kita lihat beberapa contoh tentang perumusan TP, kemudian ATP dan modul ajar, ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita dalam perumusan dan menemukan ATP yang kita sudah lihat. Nah, ini Bapak Ibu modul ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah, contoh TP, ATP, dan modul ajar untuk sejarah kebudayaan Islam. Nah, di panduan ini, di contoh ini ada contoh untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Nah, misalnya ini TP untuk Madrasah Ibtidaiyah untuk fase B, ini ada elemen, ada CP, lingkup materi, lalu ada TP-nya. Nah, lalu dari TP ini kemudian dibuatlah urutannya, ya, urutan ATP-nya. Ini kita lihat ada codingnya, ada coding ATP-nya. Jadi coding ATP ini adalah urutan pencapaian tujuan pembelajaran, ya. Ini ada coding tertentu, lalu alokasi waktu. Nah, alokasi waktunya tentunya hanya untuk kelas 3, ya. Ini contoh, dan contoh-contoh yang lain banyak kita temukan untuk Sanawiyah, termasuk di sini ada modul ajar, aliyah, dan sebagainya. Ada juga contoh lainnya yang kita bisa lihat, misalnya untuk format yang lain yang bisa kita lihat dalam bagian ini adalah misalnya untuk ini, ya, karena ada format yang tadi kita sudah akan isi. Ini ada CP, nomor TP, akhirnya ini ada gambaran alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran ini ada untuk kelas 7, kemudian kelas 8, lalu ada kelas 9, karena ini berada dalam satu fase. Jadi kalau dia fase B dan C itu ada untuk Madrasah Ibtidaiyah, maka cukup hanya alur tujuan pembelajaran pada fase C atau B atau E dan F misalnya pada Madrasah Aliyah. Nah, ini contoh pengisiannya.
tapi masih jauh dari harapan. Kita bisa koreksi secara bersama. Kita lihat ini ada elemennya, ya. Ini ada elemen. Ini elemennya itu ada periode Rasulullah. Elemen itu materi penting yang esensial yang perlu diberikan dalam pencapaian dalam pentahapan pencapaian pembelajaran, ya. Misalnya ini di periode Rasulullah. Ini CP-nya, ya. Kemudian dari CP ini dirumuskan ada dua tujuan pembelajaran. Lalu tujuan pembelajaran ini diurutkan berdasarkan coding. Kebetulan ini kode 71 berarti untuk kelas 7 untuk TP1. Kelas 7 untuk TP2, kelas 7 untuk kelas TP3, kelas 7 untuk TP4 dan demikian seterusnya. Lalu ini ada lingkup materinya, lalu ini ada alokasi waktunya karena Madrasah Sanawiyah atau Madrasah Sanawiyah itu ada dalam satu fase, maka di sana ada kelas 7, 8, 9, maka kemudian kita distribusi berdasarkan kelas. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada kelas 7, ya. Kelas 7 itu berarti dia ada 7 tujuan pembelajaran dan sebenarnya ini masih bisa dikembangkan, ya. Tergantung nanti bagaimana cakupan dan kedalaman materinya. Ini untuk kelas 8, ya. Ini untuk kelas 8, kemudian berikutnya ada kelas 9. Nah, masing-masing itu ada lokasi jamnya. Nah, ini Bapak Ibu beberapa pembahasan kita terkait topik tentang analisa alur tujuan pembelajaran. Kami berharap kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk merumuskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dengan baik. Saya kira demikian Bapak Ibu, mari kita pastikan bahwa tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan, kita siapkan dalam sebuah skema, sebuah skenario, sebuah alur yang kuat agar kita berada dalam garis dan dalam jalur yang benar dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, meraih capaian pembelajaran dan pada akhirnya tujuan pendidikan mulai ini kita bisa capai dengan baik. Demikian Bapak Ibu atas perhatiannya dan kami berharap saran, kritik dan tanggapannya akan sangat membantu untuk pembelajaran kita semua. Insya Allah kita jumpa lagi pada sesi berikutnya yang lebih baik dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.